main di pinggir sungai kayak gini ya, denger airnya pun kayak rasanya seru banget. Apalagi kalau mandi gitu, nyari ikan di sini kan. Bibit padi. Jadi dia bikin sendiri lur di halaman rumah nih. Pakai kotak ya. Jadi orang-orang Jepang ini ketika musim nanam padi nggak ndaut lur. Kemudian kayak berputar-putar gitu, nyabut-nyabutin bibitnya. Kemudian ditancepin lur. Keren. Tapi ada mesinnya nih, ada mesin nanam padinya. Bahannya itu loh lur, lihat lur. Bahannya tipis banget ya, gepeng. Kayak cakram gitu lur. Nih lihat. Selokan lur. Sampai deres banget kayak gini airnya ya. Tuh. Oke lur, suapan pertama buat kalian ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini Nyong Watashi mau ngajakin kalian lagi buat belusukan di pedesaan Jepang lur. Dimana musim sekarang itu musim panas. Di pedesaan-pedesaan Jepang itu sudah mulai menanam padi ya, seperti di belakang ini. Persawahannya banyak yang udah ditanamin padi, tapi di belakang ini belum lur. Cuman tinggal 2 kotak. Nanti kita coba bakal jalan-jalan ke sana ya, ngelewatin persawahan-persawahan yang baru aja ditanemin lur. Jadi ini Nyong Watashi bersepeda kurang lebih sekitar 40 menitan lur dari tempat tinggal. Terus cuaca sekarang itu lagi mendung ya, karena akhir-akhir ini tuh cuaca di Jepang lagi buruk lur. Ada taifu juga ya, ada angin topan. Terus ini masih berangin banget. Nah, jadi sebenarnya Nyong Watashi itu nanti mau menuju ke sana lur, ke arah Gyomu Supermarket ya. Mau beli kayak makanan-makanan halal gitu. Terus di sana ada kayak onde-onde juga. Nyong Watashi itu pengen banget makan onde-onde ya. Jadi nanti mau beli di sana lur, onde-onde. Jadi ceritanya mau belanja sekalian belusukan lur, karena ini tempatnya jarang banget tak lewatin ya. Lokasinya juga jauh. Jadi ya apa salahnya Nyong Watashi buat vlog ya. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro. Like. Komen. Tonton sampai akhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanannya lur. Ini sebenarnya Nyong Watashi tadi udah ngelewatin pedesaan-pedesaan ya. Padahal di belakang tadi ada pedesaan yang menurut Nyong Watashi itu unik banget lur. Tapi sebelumnya Nyong Watashi salfok banget. Di sini ada tumbuhan pakis yang gede-gede, yang udah berdaun ya. Sampai banyak banget lur ini lur. Di pinggir jalan kayak gini ya. Pakis nih. Di Jepang juga ada pakis ketika musim semi doang lur. Musim semi itu mereka pakisnya tumbuh ya. Terus ketika musim panas kayak gini dia bakal berdaun. Ini sampai lebat banget ya. Oh iya, orang-orang Jepang juga suka banget mengkonsumsi pakis ini ya. Ini namanya warabi lur. Biasa ditumis sama orang-orang Jepang nih. Coba tak zoom ya pakai HP. Nih lihat teman-teman. Kalau di bagian sini ada yang masih kecil banget nih pakisnya, yang belum berdaun ya. Tuh, ini yang diambil itu yang kayak gini, yang masih kayak gini. Tapi kalau yang ini daun-daun udah pada gede itu ya, yang udah pada berdaun. Di belakang itu yang paling banyak lur, sampai sana tuh. Ya. Itu mungkin kalau Nyong Watashi kesininya agak pas musim-musim semi bisa diambil sih lur. Kalau misal itu nggak ada yang punya ya, tapi kalau ada yang punya ya harus minta izin dulu ke yang punya ya, ke Pak Petani gitu. Nih, rapi banget ya lur kalau habis nanam padi itu persawahan Jepang. Soalnya pakainya mesin ya di sini. Pakainya mesin, terus ada yang traktornya itu pakai remote juga lur, nggak usah dikendarain ya. Nih, jadi bener-bener kayak masih kecil-kecil gitu loh padinya. Sekarang kita tinggal masuk ke pedesaannya lur. Nih lihat, selokan lur. Sampai deres banget kayak gini airnya ya. Tuh. Ya.
Gokil bro. Sampai hampir penuh. Ini walaupun hujan nggak meluap lur, hujan deras pun nggak meluap selokan atau irigasinya. Ini dialirinya ke sawah ya, walaupun ya ada saluran dari rumah juga nih, kayak ini contohnya nih. Ini ya ada paralon, itu kan nyalurnya ke selokannya lur. Nah selokan ini nanti dialirinnya ke persawahan gitu, jadi tetap bisa dipakai lah walaupun mungkin airnya kotor gitu. Masya Allah. Nah ketika musim dingin, selokan-selokan atau irigasi di Jepang kan biasanya sat ya lur, biasanya airnya nggak ada kan. Itu karena apa? Karena sungai-sungai di Jepang itu banyak banget yang dibendung ya. Ada banyak bendungan lur kalau di sungai-sungai pedesaan Jepang, khususnya yang buat pertanian gitu. Itu banyak banget bendungan. Terus ada yang dari, sering aku kasih lihat ke kalian, kayak embung air kayak gitu kan, banyak ya di Jepang. Itu airnya disimpan di situ juga. Terus ini contohnya nih, ini ada bendungan di sini. Tapi kalau bendungan yang diirigasi kayak gini biasa lebih dipakai di musim panas kayak gini lur ya. Ini bendungan nih lur, yang biru-biru itu. Jadi airnya bener-bener ketika musim dingin ya disimpan gitulah ibaratnya ya. Karena ketika musim dingin itu jarang banget hujan, tapi ketika musim panas lebih sering hujan ya. Makanya kemarin ada yang komen kayak gini, Mas katanya musim panas kok hujan ya. Di Jepang kan gimana ya nyebutnya, kalau di Indonesia ini, kalau kita bandingin sama Indonesia ya lur, di Indonesia kan musimnya kemarau sama penghujan ya gitu ya kan. Nah musim kemarau ini lebih ke nggak ada hujan atau jarang banget hujan. Terus kalau musim penghujan ya hujan deras gitu ya, sering gitu. Nah tapi kalau di Jepang itu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin ya. Musim dingin itu salju gitu. Terus musim semi ya peralihan dari dingin ke panas, jadi banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang semi gitu. Kayak contohnya itu tadi pakis ya. Pakis itu munculnya ketika musim semi doang. Nah ketika musim semi dan musim panas ini ya, hujan di Jepang itu bener-bener kayak lebih mendominasi lur, lebih banyak gitulah. Musim dingin ada hujan, cuman jarang banget. Kalau musim dingin hujan kan ya salju gitu kan. Nah salju di tempatnya Nyong Watashi lur, di tempat tinggal atau di Fukuoka lah khususnya, itu cuman biasanya cuman sehari 2 hari gitu doang saljunya. Sehari nih salju tebel ya, misal sampai 5 cm, kemudian besoknya langsung hilang karena saljunya ini nggak turun lagi gitu. Jadi kayak gitu, musim panas itu lebih sering hujan kayak gitu lur. Jadi kan musim panas lur, bukan musim kemarau ya. Nah kita ngomong-ngomong, tahu-tahu udah sampai jalan gede aja nih lur. Kita coba masuk ke gang lagi ya. Lihat nih contoh nih, airnya sampai deres banget kayak gini ya, bening gitu. Tapi ketika musim panas atau musim tanam padi kayak gini lur, sungai-sungai atau irigasi-irigasi di Jepang itu lebih cenderung ke agak sedikit keruh ya, karena ya dari persawahannya kan di traktor, kemudian ketika nanam padi juga harus di traktor, jadi keruhnya itu karena dari sawahnya, bukan karena banjir atau gimana lur, kayak gitu enggak ya. Wah ini sih udah masuk ke jalan gede sih lur. Nah Nyong Watashi juga mau cerita ke temen-temen ya, jadi cerita mengenai cukuran gitu. Jadi kemarin itu pas Nyong Watashi habis belusukan di video yang sebelumnya lur, belusukan ke sebuah desa gitu kan. Terus Nyong Watashi itu nemu kayak ada tempat cukur yang diskon gitu. Dia bapak-bapak gitu, terus ceritaan, dia nanya-nanya kan aku orang mana. Nah aku jawab orang Indonesia, terus dia tahu hal-hal tentang Indonesia loh lur. Orang-orang Jepang ini lumayan mengikuti banget tentang adanya peristiwa-peristiwa di wilayah-wilayah kayak Filipina, wilayah-wilayah Indonesia gitu. Termasuk bosnya Nyong Watashi juga ya. Kalau misal ada apa-apa di Indonesia, kayak contoh ada gempa lah, ada angin topan gitu, itu dia pasti besoknya selalu nanya, di Indonesia kemarin ini ya gempa ya gitu.
Terus kembali ke yang tukang cukur tadi, yang kakek-kakek ya, tukang cukurnya ini kakek-kakek lur. Jadi Nyong Watashi cukuran di sana itu karena di sana diskon, murah juga ya, cuman 1.200. Biasanya kalau cukuran di desa lur, itu biasanya mahal ya, sekitar 3.000-an. Tapi di situ murah. Terus di depannya memang ya kayak ada lagi promo gitu ya, dia ngobrol-ngobrol gitu tentang Indonesia. Katanya dia tahu Bali, tapi pas tak tanyain dia pernah ke Bali nggak gitu, katanya nggak pernah karena nggak ada uangnya gitu. Terus aku kan sedih ya, terus aku kayak gimana ya, kayak langsung nggak enak gitu loh lur nanyanya. Terus ya lanjut ngobrol-ngobrol tentang Indonesia, ternyata dia juga tahu Jakarta, tahu Jawa kayak gitu loh. Sebenarnya orang-orang Jepang banyak kok lur yang tahu tentang Indonesia. Cuman menurut Nyong Watashi ya, cara apa ya, orang-orang Jepang tahu Indonesia itu lumayan minim lah. Kalau contoh orang-orang Indonesia kan tahu Jepang dari berbagai hal ya, kayak dari anime. Di animenya itu banyak banget kan, kayak promosiin kebudayaan Jepang. Kayak contoh samurai, sumo ya, terus apalagi ya, banyak lah ya, sakura juga, bunga sakura itu kan pasti lebih tahunya dari anime-anime atau film-film Jepang gitu ya lur. Jadi menurut Nyong Watashi, cara orang Jepang promosiin kebudayaannya ini sampai dikenal sampai internasional ya, nggak cuman Indonesia, seluruh dunia mungkin ya tahu Jepang gitu. Itu ya karena akses memperkenalkan kebudayaannya ini banyak banget lah. Contoh juga ini Nyong Watashi sebenarnya lagi memperkenalkan Jepang ke kalian ya lur. Lewat video-video di pedesaan Jepang kayak gini. Tapi kalau misal ceritaan sama orang Jepang, Nyong Watashi juga ngenalin Indonesia kok lur ke orang-orang Jepang ya. Salah satu hal yang bikin Nyong Watashi heran juga di sini lur, ketika hujan lebat ya, itu nggak meluap nih, air-air kayak gini nih, diirigasi kayak gini, nggak meluap ya, nggak keruh juga, nggak berubah warna jadi coklat gitu, nggak lur. Yang nyeremin dari pedesaan Jepang itu ketika ada angin topan doang sih lur. Kalau banjir ada juga sih banjir, tapi lebih ke kota-kota gitu. Kalau ke pedesaan-pedesaan kayak gini, aduh, menurut Nyong Watashi aman sih, jarang banget juga ada banjir. Terus kalau kita lihat persawahan-persawahan kayak gini, langsung keingetnya mancing belut lur. Kalau Nyong Watashi ya. Nih. Ya. Ini ada kebun satu kotak lur. Jadi dia nanamnya kayak tanaman-tanaman, tapi nggak satu tanaman, macam-macam ya. Kemungkinan sih itu tanamannya buat dimakan sendiri gitu, konsumsi sendiri ya. Oke lur, ini Nyong Watashi berhenti di persawahan ya. Terus kita lihat irigasinya ya. Nih irigasi di persawahan Jepang lur. Kita coba airnya ya. Dingin banget lur, bening banget ya. Ini deres banget loh lur. Tuh. Airnya deres nih. Banyak banget, melimpah banget. Terus kalau kita ngeliat di sawahnya ini nggak ada lubang-lubang di pinggiran ya. Jadi kayak mungkin jarang ada belut kali ya, karena Nyong Watashi juga jujur nggak tahu di persawahan Jepang kayak gini ada belutnya apa enggak lur. Tuh, ini baru banget ditanemin mungkin ya, kemarin kayaknya deh. Masya Allah lur, kita ngelewatinya persawahan-persawahan kayak gini ya. Tapi menurut Nyong Watashi, cuaca mendung kayak gini dibandingkan sama cuaca yang cerah, lebih pemandangannya ini lebih jadi estetik ketika pemandangannya cerah sih lur. Ketika cuacanya cerah maksudnya. Jadi harapannya Nyong Watashi, kalian nggak bosen-bosen ngelihat video pedesaan-pedesaan Jepang kayak gini lur. Nyong Watashi tinggalnya di desa ya, bikin vlognya apa adanya kayak gini ya lur. Semoga kalian ya terhibur gitulah. Nah, di situ ada bendungan, kita lihat bentar ya. Di sungai Jepang pasti banyak banget kayak gini lur, apalagi di dekat-dekat persawahan ya. Bener-bener banyak banget bendungan kayak gini. Main di
pinggir sungai kayak gini ya, denger airnya pun kayak rasanya seru banget. Apalagi kalau mandi gitu, nyari ikan di sini kan. Ini kayaknya banyak banget ikannya ya lur kalau dilihat-lihat tuh. Tapi nggak kelihatan sih karena airnya keruh. Nih misal ini nih rumah ini tempat tinggalnya Nyong Watasi. Mancing belut, mancing ikan, udah keseharian lur kayaknya. Nih lur, hawanya pengen banget siblon ya. Walaupun airnya keruh, masya Allah. Pemandangannya cantik banget lur. Oke, kita coba nyari-nyari sesuatu yang menarik lagi dari pedesaan Jepang ya lur. Jalan-jalan terus lah lur, sambil ngeliat-liat hal-hal menarik lah ya di sini. Bibit padi. Jadi dia bikin sendiri lur di halaman rumah nih, pakai kotak ya. Jadi orang-orang Jepang ini ketika musim nanam padi nggak ndaut lur. Bibit padinya itu ditaruhin di kotak, terus nanti dari kotak itu dipindahin ke mesin penanamnya ya. Kalau kita lihat-lihat dari tadi di pedesaan ini tuh jarang banget ada rumah-rumah kosong ya. Lebih banyak rumah yang kayak berpenghuni gitu lur, atau mungkin karena padat ya lur, jadi nggak kelihatan gitu rumah-rumah kosongnya. Tapi jarang sih menurut Nyong Watasi, di sini sedikit lah. Ini lur, bener-bener lingkungannya ini bersih banget ya, nggak ada sampah plastik gitu. Kita coba masuk lagi ke persawahan. Di sana tadi kayak ada orang yang lagi nanam padi gitu loh lur. Siapa tahu kelihatan gitu kan. Wah, ini anginnya kenceng banget kayak gini. Cocoknya udah layangan lur. Layangan lur. Layangannya iwak digantung. Nang Jepang layangannya kayak gue lur. Layangannya dipajang ya. Nah, kita di depan bakal ngeliat sekilas lur orang Jepang lagi nanam padi. Jadi nggak ada yang nanam padi pakai itu ya, manual ya. Ini contoh nih ya, enak banget kayak gitu lur. Satu kotak ini belum selesai, ini baru kotak yang ini nih telur. Enak banget kan, konnichiwa. Keren itu lur. Kalau itu kakek-kakek sih. Kita fokus ngeliat dulu ya lur. Nah itu kan bibit padinya, ada kotaknya itu lur sebenarnya. Dari kotaknya itu langsung dipindahin ke yang bagian belakangnya itu lur. Terus di depannya kan kayak ada raknya lur. Nah itu buat naruh padi yang udah kayak disiapin gitu. Keren lur. Ini dikebawahin ya. Kemudian kayak berputar-putar gitu, nyabut-nyabutin bibitnya, kemudian ditancepin dulu. Keren. Praktis ya lur. Tapi ya begitulah tanam padi di Jepang lur. Kayak kita tinggal ya. Kita kesini nih. Oke lur, ternyata di sini gerimis ya. Nggak jauh dari sawahnya, ini udah langsung mau nyampe ke supermarketnya. Di depan ini lur, udah deket banget. Biomu Super namanya. Biasanya banyak orang-orang Indonesia sih. Tapi ini Nyong Watasi nggak ngevlog ya lur ketika belanja. Nih, ini supermarketnya nih namanya
Tuh lur, Gyomu Supa. Kita sudah sampai. Oke, kita udah sampai lur. Ini sepedanya tak taruh sini ya. Nyong Watashi mau masuk dulu lur. Nih ke sana, oke. Oke lur, ini Nyong Watashi baru aja selesai belanja ya. Kita lihat belanja apa aja lur. Di sini banyak banget makanan halal sih. Kita lihat totalnya ini ya 2.600, terus sekitar 260.000. Yang pertama Nyong Watashi beli ini onde-onde lur. Onde-ondenya frozen di sini ya. Ini onde-onde tinggal goreng doang. Kemudian beli semangka nih ya. Beli semangka ini lur. Segini harganya 30.000 lur. Biskuit, beli biskuit. Terus tempe. Nyong Watashi beli tempe ya. Ini karage lur, ada logo halalnya ya. Karage ayam ini, ayam tepung tinggal goreng. Ini ada coconut milk drink. Jadi kayak minuman santan gitu lur. Ada jelly-jelinya ini ya. Tuh di dalamnya. Coconut milk drink ini lur. Oke lur, sekarang Nyong Watashi tinggal nyari tempat buat makan ya. Kita makan semangka sama biskuitnya lur. Nih, ini ada Pak petani lagi traktor lagi nih. Ternyata yang di sebelah sini tadi belum ditraktor ya lur. Nih, kirain udah lur. Jadi kalau belanja di supermarket yang tadi itu lur, Gyomu Supa ya, itu biasanya barangnya, harga barangnya itu lebih murah, terus banyak produk-produk Indonesia ya. Tadi aja di sana ada kayak tempe, kerupuk, nih ada kerupuk udang, terus kerupuk yang biasa buat dibikin seblak itu loh lur. Seblak Mamang Rafael ya kalau nggak salah. Nah itu, terus kerupuk yang warna-warni gitu lur. Produk-produk Indonesia, Thailand di situ banyak lur, bener-bener. Terus kayak bisa nemuin nugget atau karage yang halal ya, ada logo halalnya kayak gitu. Ayam halal pun di Gyomu itu banyak lur. Ini ada tempat cukur lur di sini. Biasanya tempat cukur di tempat-tempat kayak gitu lebih murah sih lur dibandingkan di desa ya. Di depan ada Pak petani lagi, kita papasan. Dia mau nanam di mana itu lur? Nah, di sebelah kanan ini, aduh. Padahal Nyong Watashi mau beristirahat di sini lur, di dekat bendungan ini nih yang tadi ya. Tapi ada mesinnya nih, ada mesin tanam padinya. Banyak itu loh lur, lihat lur. Banyak tipis banget ya, gepeng. Kayak cakram gitu lur. Keren ya. Jadi biar di lumpur itu nggak macet atau nggak terjebak gitu lur. Sungainya keruh banget nih. Kita istirahat di sini aja nih. Ada tempat kosong ya. Sambil ngeliat sawah ini lur. Nah ini dia lur, kita nemu tempat buat istirahat ya. Tapi anginnya lagi kenceng banget lur. Sawah di belakang belum dibajak atau di traktor ya. Kalau di sini udah ditanam nih. Ya. Kita mau makan apa lur? Semangka kah? Kita makan semangka di sini. Oke lur, ini semangka segini ya. Kita coba makan habis atau enggak. Semoga aja habis. Ini lama banget nggak makan semangka lur. Jadi semangka di Jepang ini manisnya luar biasa loh lur. Kalau kalian makan melon, semangka di Jepang ini bener-bener manisnya luar biasa sih. Ada bijinya ya, banyak. Ini banyak bijinya lur. Oke lur, suapan pertama buat kalian ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, manis kan lur. Oke, kita makan ya, bismillah. Ini kita mukbang lur, tapi kayaknya nggak habis deh. Nanti kita makan separuh doang paling. Bismillah. Seger banget lur. Makan di pinggir sawah kayak gini ya. Ini lur, ini legit banget sih lur manisnya. Harusnya pakai pisau lur.
harganya itu 300 yenan ya, sekitar 30 ribuan. Kalau beli satu buah itu yang bulat ya, itu harganya sekitar 1000 sampai 2000 yenan lur, mahal sih. Oke lur, ini Nyong Watashi mau lanjut makan dulu ya. Videonya mungkin segini dulu, tapi Nyong Watashi berharap semoga videonya bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada ya lur. Oke, sehat selalu buat kalian semua lur. Terima kasih yang udah selalu support Nyong Watashi, terima kasih yang udah nonton sampai akhir juga ya. Nyong Watashi pamit lur, mau makan ini. Oke, bye bye, terima kasih lur.